Halo semuanya, bertemu lagi kita di podcast kebanggaan BPSDMP Kominfo Banjarmasin, Kula-Kula Digital, sumber inspirasi digital. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tips and trick Jitu untuk konten kreator pemula. Nah, di sini telah hadir bersama kita Mas Fajar Rizkiman, di mana beliau merupakan seorang konsultan digital marketing yang juga sekaligus aktif di bidang konten kreator, dan juga beliau merupakan trainer dari program Digital Talent Scholarship dalam 2 akademi sekaligus ya, DEA dan juga TA dengan fokus video konten kreator. Halo Mas Fajar, apa Halo, kabarnya nih Mas? alhamdulillah. Alhamdulillah ya, habis jalan-jalan. Ya, tadi kan hujan. Iya, Mas Fajar mengawali podcast kita pada hari ini. Mungkin boleh cerita awal mula bagaimana Mas Fajar memantapkan diri untuk terjun ke dunia konten kreator. Oke, cerita sedikit nih ya. Dulu itu belum pernah kepikiran sih, saya dulunya kan introvert nih. Iya. Nggak berani gitu loh dilihat orang banyak, pemalu. Terus sampai di satu ketika saya tuh belajar sama satu guru saya. Guru saya itu bilang, habis dia ngajar gitu ya, udah beberapa hari, terus di akhir kelasnya itu dia bilang, kalian setelah dari pelatihan ini harus jadi pemateri, jadi narasumber, jadi trainer semuanya katanya. Oh gitu kata saya. Nah, kata beliau lagi, ini biar jadi tabungan saya nanti di akhirat kata dia. Nah, jadi kan buat beliau tabungan kan, saya juga kan jadi tabungan Tabungan, juga iya. nanti kalau misalnya saya dari situ saya Ilmu yang bermanfaat iya ya. dari situ kayak kebuka gitu loh pikiran saya. Oh bener nih, kalau misalnya kita sharing kan otomatis kan ilmunya itu kan bisa bermanfaat terus gitu loh, dan itu kan kalau kata ustadz kan itu salah satu Amal amal jariah jariah, iya. gitu. Nah dari situ berawal, dari situ saya mulai nih nyari-nyari gimana caranya saya biar bisa jadi trainer, biar bisa jadi narasumber. Terus kepikiran juga nih, kalau misalnya saya sharing lewat sosial media kan otomatis kan bisa lebih banyak tuh. Misalnya konten kita ditonton 1 juta orang misalnya, otomatis kan banyak Mak itu yang dapat manfaat, gitu asal mulanya. Nah, itu kan awal mulanya tadi ya Mas ya, dari Mmm, introvert kemudian berusaha untuk tampil di depan umum gitu kan ya. mmm. Nah, tantangan terberatnya nih Mas, boleh di-sharing mungkin bagaimana caranya Mas Fajar melewati tantangan terberat untuk memulai menjadi konten kreator? Apa ya tantangan terberat ya? Kayaknya sih santai-santai aja ya. Gitu kan? Karena kan zaman sekarang kan orang udah lumayan banyak gitu ya jadi content creator, dari yang muda, ada yang masih sekolah, sampai yang udah nenek-nenek pun kan udah ada Iya. yang jadi content creator sekarang. Teknologi sudah makin maju, HP-HP juga kan sekarang kan kita kan pakai HP aja kan udah lebih gampang gitu ya. Kalau zaman dulu kan ibaratnya aja 15 tahun yang lalu itu kan Mhm, harus pakai kamera yang proper gitu ya biar bisa mhm. dapat video yang bagus. Kalau sekarang kan HP yang entry level pun udah bagus gitu. Jadi sebenarnya tidak ada tantangan terberat yang berarti gitu ya, untuk Ya, memulai menjadi konten kreator saat itu? betul. Paling kan kalau misalnya orang-orang kan kendalanya kayak malu gitu ya di depan kamera, nggak Iya. berani ngomong. Kalau itu saya, lebih ke emang apa yang ditakutin gitu. Jadi kayak sebaliknya gitu loh. Jadi nggak ada yang ditakutin. Apa emang yang ditakutin dari kamera? Iya, Kan iya, nggak iya. gigit, Nah, gitu. kalau tantangan yang dari sisi mungkin skill-nya, skill public speaking atau skill buat editing videonya itu bagaimana, Mas? Oke. Saat awal memulai itu? Nah, itu mungkin boleh cek ya Instagram saya nih di Iya. Fajar Rizkyman. Itu mungkin di-scroll di konten-konten awal saya itu emang kaku banget waktu awal ngomong. Oh. Jadi kayak kata orang tuh kayak kanebo dijemur 3 hari, saking kakunya. Tapi kan makin kelamaan kan makin terasa skill public speaking-nya juga makin bagus, makin berani ngomong di depan kamera, makin terbiasa, makin luas. Alhamdulillah sekarang udah nggak kaku lagi kayak gitu. Oke. Sebagai trainer DTS nih Mas, baik dalam Akademi DEA yang fokus ke digital Mhm. marketing dan juga TA, video content creator, dari pengalaman belajar tersebut, eee, apa sih yang paling sering disalahpahami peserta saat belajar bikin konten gitu? Karena kan digital marketing juga mereka diajarkan untuk men-shoot foto produk segala macam Mmm, gitu kan. oke, kadang sih ya ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta itu yang
berulang pertanyaannya. Oh. Jadi kan itu berarti kan masalah banyak orang berarti ya kalau misalnya pertanyaan berulang. Contohnya kayak, "Mas, katanya kalau misalnya kita bikin konten bisa dapat uang cepet." Nah, entah itu dari sudut pandang konten kreatornya atau misalnya dia UMKM terus bikin konten katanya bisa mendatangkan keuntungan atau penjualan yang lebih gitu ya. Pertanyaannya rata-rata kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya salah kaprah. Karena kan nggak ada hasil yang instan. Mhm. Pasti kan berproses. Iya iya. Jadi kita itu sebenarnya harus punya tujuannya dulu, ada goal-nya gitu loh. Kita konten itu buat apa sih? Misalnya kita UMKM gitu ya. Mhm. Tujuannya kan otomatis biar, brand-nya atau, usahanya itu lebih dikenal banyak Dikenal, orang. ah. Nah, otomatis nggak bisa nih kita langsung penjualan, nggak bisa. Oh. Harus pengenalan dulu biar orang tahu dulu brand kita apa. Misalnya itu personal, orang tahu dulu kita ini siapa, apakah kita content creator di bidang komedi kah, di bidang ekonomi kah, atau apa, biar orang tahu dulu. Jadi kan kita berproses, nggak ada yang langsung sehari jadi atau sebulan jadi, itu langka sih sebenarnya. Tapi memang ada, kalau misalnya dia udah tahu polanya, itu bisa lebih cepat, kayak gitu. Oke. Jadi yang sering disalahpahami itu adalah polanya ya. Kita harus Mhm, mengenalkan dulu apa ini produk kita atau kita mau fokusnya kemana gitu dulu ya, mhm, baru kita bisa, promosi produk kita gitu. betul. Nah sekarang memasuki ke bagian yang paling sering jadi pertanyaan nih Mas, Mmm, untuk konten kreator pemula. Harus mulai dari mana? mulai dari mana? Iya, harus mulai dari mana? Mulai kalau saya sih kalau misalnya disuruh kalau ditanya ya Mhm mulainya dari mana, saya mhm. harus menjawabnya seperti ini, mulai dari akhir. Mulai dari akhir? Iya, jadi kita tentuin dulu ujungnya nanti mau ke mana. Oh, tujuannya, goal-nya Iya, ya? goal-nya ke mana dulu. Misalnya kita mau bikin konten, tujuannya misalnya mau dapat 100.000 followers misalnya, itu Heeh kan berarti kan tujuannya angka nih. heeh. Nah, angka itu kita jadikan patokan. Nah, tinggal gimana cara menujunya biar dapet itu tujuan. Misalnya 100.000, otomatis kan ada satu dulu, langkah Mhm pertama ada 10 dulu, ada 100 dulu, ada 1000 dulu, baru nanti bisa sampai 100.000. mhm. Nah, otomatis kan itu lewatnya macam-macam. Misalnya anggap aja nih, tujuannya Jakarta, atau misalnya kalau nggak usah jauh-jauh ya, Mhm, Bandara Samsudinor. Nah, iya. itu kan udah ada nih, kita udah ada tujuannya tuh. Tapi kan kita ke sananya naik apa, sama siapa, lewat mana, itu kan beda-beda. Nah, jadi Iya iya. tinggal kita yang tentuin. Kita bisanya lewat mana, bisanya naik apa, bisanya sama siapa. Nah, yang penting kita ada tujuannya dulu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada tujuannya dari awal, iseng aja nih ngonten, nanti pasti di tengah-tengah nanti stuck, karena Oh, nggak punya tujuan. Atau kita ambil contoh lain, misalnya kita tujuannya itu misalnya biar bisa umrohin orang tua, nah kan yang lebih mulia. iya iya. Otomatis kan penghasilan di atas 30 juta lah ya kan, umroh kan sekitar itu. Gimana caranya mendapatkan 30 juta? Kan nggak mungkin satu hari tuh. Mhm Nah, tapi kan kita udah punya nih tujuannya nih, goal-nya. mhm Berarti kita harus mendapatkan entah itu endorse, entah itu orang iklan ke mhm kita, entah mhm. itu kita jualan produk. Nah, itu kan jalannya menuju umroh itu kan macam-macam. Iya, Tinggal kitanya aja lagi. Yang penting punya goal. punya Itu. goal. Jadi Tapi harus menentukan itu dulu ya? ya tentuin itu dulu biar kita tidak salah jalan. Kalau Mmm. misalnya di tengah-tengah nanti stuck gimana kan kayak gitu sih. Jadi harus tentuin akhirnya dulu. Oke. Nah, dalam menentukan akhirnya itu, Mas, kan kita bikin, konten nih kan, Hmm, pengen misalnya 100.000 followers gitu. hmm, Nah, untuk, bikin konten kan perlu niche ya, gitu. hmm, Nah, bagaimana sih caranya kita bikin atau mencari ide niche, hmm, yang sesuai dengan passion kita, tapi hmm. juga membuka peluang untuk, menarik audiens gitu? Oke. Itu kalau misalnya kayak gitu saya biasanya jawabnya kayak gini. Mhm. Kita cari dulu nih apa yang menarik dari diri kita. Karena itu Oh biasanya kan kita yang tahu, kita tuh bisanya apa. Misalnya oh, contoh kita suka melukis misalnya. mhm, Melukisnya pakai apa nih? Misalnya biasanya melukisnya pakai, HP atau tablet misalnya. Nah, udah itu kan berarti kan itu kelebihan kita tuh. mhm. Tinggal kita cari orang butuhnya apa dari situ. Misal orang butuh karikatur misalnya. Meskipun kan sekarang kan AI sudah ada Iya kan ya. iya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan. Nah, dari situ kita bisa bikin kontennya misalnya,
orang nanya, "Emang bisa bikinin, foto saya jadi karikatur?" Nah, bisa. Nah, itu jadi konten misalnya. Atau cara-cara bikin karikaturnya misalnya kayak gitu. Misalnya itu hobinya suka gambar pakai tablet, tapi misalnya misal contoh dia itu suka ngelawak misalnya. Oh, iya Ya iya. kan ada kan ya biasanya di Heeh circle masing-masing kan ada yang heeh. suka ngelucu. Iya. Nah, jadi kan kelebihan dia kan dia bisa cari topik yang bikin itu lucu, bisa bikin punchline-nya. Nah, dari situ kan berarti kan, oh kalau dia harus tahu dulu, oh itu kelebihan saya nih. Berarti apa nih yang bisa dijadiin konten. Nah, dari situ kan berarti kan dia bisa bikin konten lucu-lucuan misalnya. Mhm. Prank kah? Iya. Jangan sih kalau prank ya merugikan kadang-kadang. Bikin yang kayak lelucon-lelucon kan banyak kan ya sekarang. Mhm mhm. Entah itu Parodi-parodi gitu parodi kah ya. atau apa kan bisa. Jadi kita harus tahu dulu nih apa kebiasaan kita. Oh, Nah, oke. baru kita cari orang butuhnya apa dari kebiasaan kita itu, gitu. Dari situ, dari kelebihan itu yang kita bikin niche kita buat Betul, fokus konten kita gitu ya. betul. Karena kan itu lebih gampang kan ya, karena kan udah ada gitu di diri kita. Tapi kalau misalnya kita pun belum tahu, misalnya nih kita belum tahu kripto, tapi kita mau bahas kripto, gimana? Iya Jadinya iya. kan kita belajar lagi gitu. Mending apa yang kita udah bisa, nah Mhm, itu yang kita cari. iya. Kalaupun misalnya itu terlalu luas atau misalnya terlalu banyak orang yang udah tahu atau Mhm banyak orang yang udah paham, mhm. kita cari dari sudut pandang yang berbeda, cari belokannya gitu. Cari Oh. belokannya. Misalnya, dia suka lari tapi dia itu, obesitas misalnya. Nah, itu kan jadi kan Oh. gimana cara orang obesitas untuk tiap hari bisa lari. Nah, itu kan curugnya kan beda tuh kalau misalnya Oh. dibanding orang lari biasa, kayak gitu. Oke oke oke, menarik banget ya. Mhm, Nah, untuk membuat konten tadi itu kan ya, pemula itu sering banget kan kita tuh kalau mau membangun, audiens itu kan pastinya perlu konsistensi ya, begitu. mmm, Nah, apa sih yang lebih utama, eee, konsisten dulu atau buat konten bagus dulu? oke. Ini pertanyaan banyak orang. Iya. Kuantitas dulu atau kualitas dulu? Iya, Nah, betul. kalau saya akan jawabnya kuantitas dulu, Kuantitas ya? ya. Oh. Bikin aja dulu banyak, kalau bisa kayak contoh ada, influencer Selos tahu, yang botak terkuat di bumi itu? Nggak Nggak tahu tahu ya, ya. yang Beyond, dia sekarang punya program apa, semacam kayak UFC. Nah, dia berawal dari waktu Covid, itu dia bikin konten sehari 50 konten, Wow, sehari ya? sehari. Karena dia kan kita pandemi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan ya. Oh, iya iya iya. Nah, jadi dia bikin konten tiap sehari itu bisa 50 biji gitu loh, bikin konten. Nah, dari situ kan dia jadinya belajar tuh, makin banyak dia bikin konten, dia makin tahu, oh konten yang jenis kayak gini nih yang disukai orang. Oh konten yang seperti ini nih yang kemungkinan viralnya lebih tinggi. Nah, dari situ pun kan semakin berjalannya waktu otomatis kualitasnya juga akan meningkat Meningkat. gitu. Tapi Oh, kalau kita misalnya mikirin kualitasnya dulu, biasanya nggak jalan-jalan gitu. gitu ya. Iya, Jadi antara, kualitas dan kuantitas, utamakan kuantitas dulu, kuantitas dulu, nanti akan kualitasnya akan mengikuti. ngikuti. Iya. Oke, baik. Nah, rekomendasi tools nih, Mas, untuk, yang cocok buat pemula, untuk membuat video konten. Konten tools ya, Heeh kalau HP kan apa yang kita punya heeh. otomatis. Kalau aplikasi buat edit sih sekarang ya, di aplikasinya pun lebih mudah sekarang. Kayak contoh, ya kita sebut aja TikTok. Nah, itu kan di Heeh, TikTok-nya juga udah bisa ngedit editing-nya ya? sudah bagus. Kalau Instagram ada aplikasinya Edits. Mhm, Nah, itu udah oh, bagus. Jadi nggak perlu pakai aplikasi pihak ketiga yang berbayar. Kan sekarang kan dulunya gratis kan ya. Kayak contoh yang awalnya C, iya, itu kan sekarang kan udah fiturnya kan banyak mulai. berbayar tuh. Heeh Nah, heeh. tapi kan di aplikasi, sosial media langsung itu kan sudah disediain dan itu sudah bagus, powerful banget. Itu, terus juga apa ya, itu sih, cuma 2 itu cukup. Editing aja gitu ya? Atau Mhm. misalnya yang kayak misal, apa, yang prompter-prompter gitu, Mas? Prompter itu udah ada juga di aplikasi kayak TikTok udah ada. Oh, udah Iya, ada. udah ada. Jadi udah all in one ibaratnya, gitu. Oke oke. Mmm,
pengalaman dari pengalaman dan pengamatan Mas Fajar nih, kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan oleh konten kreator pemula? Kesalahan ya, apa ya, biasanya sih kayak gini sih, mereka menganggap waktu awal bikin konten, Mhm. terus ada orang yang ngomongin, misalnya nih contoh, dia kan udah ada Oh, teman-teman nih di iya. Instagram dia misalnya sudah ada followers-nya udah ada 500 misalnya, itu teman-temannya tuh. Mhm. Dia awal bikin konten, terus diceng-cengin sama teman-temannya. Terus dari situ dia malah nyerah, Oh, begitu. Kesalahannya adalah, kalau misalnya mau bikin konten, sebaiknya jangan follow teman-teman dulu. gitu Kak? Iya, karena teman-teman itu biasanya yang, "Ih ngapain sih ih ngapain sih?" Ya kan kayak gitu kan ya biasanya kalau teman-teman kan Oh, ya, atau keluarga sendiri juga kayak gitu. Jadi mending sebaiknya bikin akun baru oh, yang nol followers-nya, nol following-nya, nol juga. Jadi kan jadi building-nya langsung ya dari nol gitu ya ya sendiri? pun nanti tahu-tahu keluarga tahu kan ya ya udah gitu loh. Tapi kalau misalnya di awal, sebaiknya hindari ada keluarga atau teman yang jadi followers kita. Karena biasanya itu apa, mentalnya goyah biasanya. Itu saya Oh, sering gitu temuin, ya. heeh. Nah, berbicara tentang ini tadi Mas, yang bikin akun baru segala macam, kan itu tuh algoritma media sosial itu suka berubah-ubah ya. Mhm. Nah, sebagai konten kreator, apa yang perlu kita pahami supaya tetap bisa berkembang? Mmm. Oke, algoritma kan terus berkembang kan ya, Mhm, berubah terus nih, bisa mhm, jadi sebulan sekali, bisa jadi seminggu sekali berubah. mhm, Nah, tapi intinya adalah sebenarnya untuk melawan itu, melawan algoritma yang terus berubah itu, yang penting isi konten kita itu tetap punya value buat yang nonton. Kalau nggak ada value-nya, ngapain orang nonton ya kan? mhm. Misalnya contoh kita harus informatif, atau misalnya konten lucu-lucuan, komedi misalnya, memang betul-betul bikin orang ketawa, itu mau algoritmanya kayak gimana pun berubahnya, kalau kita fokus ke value, pasti kena terus. Bisa viral terus, bisa, nyampe ke penonton, kayak gitu. Atau ngikutin tren ya misalnya, saya lagi rame apa gitu, terus dibikin kait-kaitin ke situ, bisa nggak sih Mas kayak gitu? Sebenarnya bisa, tapi itu bikin capek sebenarnya, Oh iya gitu kan? ya kan? Siapa tahu nanti, apa, trennya apa itu tidak berhubungan sama kita. Misalnya Oh, kita tidak biasa joget-joget, ternyata trennya joget-joget gimana? Masa kita ikutan joget-joget? Kan enggak. mmm, Jadi fokus di value sih kalau menurut saya. Bukan sekedar ikut-ikutan. Tapi kalau misalnya, eee, memang lagi apa yang lagi muncul gitu ya di permukaan, misalnya apa yang lagi viral, itu bisa sih, bahasanya kan riding the wave. Nah itu memang bisa, kita jadi ikut juga, ke bawah juga sama arus itu kita bisa ikut viral. Tapi capek sih sebenarnya ngikutin. Mmm, ngikutin tren itu ya? heeh. Nah, kalau, di-compare nih Mas, antara strategi konten di Instagram, TikTok, dan juga YouTube Short, Mhm. itu apa sih bedanya antara 3 itu? Antara 3 ya, sebenarnya sih orang bisa aja ya mirroring aja langsung, Mmm, bisa. Karena kan kalau misalnya udah punya value kan bisa aja gitu loh di tiga-tiganya atau mhm, di lebih banyak lagi bisa. mhm. Tapi algoritmanya kan otomatis kan beda-beda sebenarnya tuh. Iya, heeh, Instagram itu punya algoritma sendiri, mhm. TikTok itu ada algoritmanya sendiri, YouTube itu algoritmanya sendiri. Tapi saya tuh tidak memandang algoritma kalau di 3 platform itu, tapi lebih ke masyarakatnya yang beda. Oh, audiensnya ya? Iya, audiensnya beda. Karakteristik audiensnya mungkin ya? Betul, Oh, kayak sampai kan ada sekarang kan istilah standar TikTok. ah, Nah, pernah iya. tahu kan? Nah, karena itu memang orang-orang di TikTok itu berbeda dengan Instagram, berbeda juga dengan YouTube. Nah, kalau misalnya di Instagram itu orang-orangnya lebih selektif. Untuk following pun lebih selektif. Tidak yang langsung ada konten lucu langsung di-follow tuh enggak kalau di Mmm, Instagram. Kebanyakannya. Tapi lebih ke nanti muncul lagi kontennya, nanti muncul lagi, baru dia lihat ke, profilnya, baru dia akan follow. Kalau itu memang menarik sekali untuk dia. Tapi kalau di TikTok itu lebih ke natural mereka. Senatural mmm, kita kontennya juga sebaiknya yang senatural mungkin saja, karena kan banyak kan ya tidak orangnya perlu mikirin ide-ide iya, gitu-gitu ya? kalau di Instagram tadi kan lebih estetik juga, Mmm, karena estetika di Instagram itu kan memang dari awal dibentuknya seperti itu. Audiensnya pun lebih, tertata lah kalau bahasa kasarnya.
Lebih tertata, tapi kalau di TikTok itu senatural mungkin, lebih gampang komentar juga kalau di TikTok. Kan kita bikin konten kan banyak gitu yang ngomen, entah Mhm. apapun, meskipun ada yang kadang kurang bagus komentarnya. Tapi kalau di YouTube itu beda lagi. Di YouTube itu, masyarakatnya itu jarang ada yang mau subscribe kalau misalnya kontennya itu tidak begitu menarik untuk mereka. Mhm. Dan juga untuk like pun itu, agak susah. Karena kan like-nya di dalam YouTube itu bisa kita, jadiin list. Kalau Iya. di bagian likes itu Heeh kan ada heeh. kolom like kan ya Heeh. dari profil kita pribadi yang nonton. Mhm. Nah, jadi kan kita bisa lihat lagi apa yang udah kita tonton. Nah, Mhm. kalau itu seperti itu. Jadi beda gitu loh, masyarakatnya atau audiensnya beda. Oh, jadi sebaiknya kalau misalnya karakteristik audiensnya berbeda itu sebaiknya, video yang dibikin berbeda juga kah? Atau sama aja upload semua gitu? Bisa aja upload semua, tapi sebenarnya lebih baik kalau misalnya kita sesuaikan sama isi audiensnya. Oh, gitu ya. Contoh, kayak teman saya dia, riset, dia Mhm. nyoba, dan memang terbukti. Kayak contoh, dia review makanan, Mhm. kalau di Instagram isinya memang betul-betul sudah review makanan saja. Tapi kalau di TikTok dia bikin ada awalannya sebelum, review Oh. makanan, dia bikin drama dulu. Oh, iya iya iya, Nah, jadi biar makin kayak menarik ya. heeh, jadi kayak ketemu orang misalnya diajakin makan, kan kayak gitu kan ya sering di TikTok. Iya iya Nah, iya. Oh. "Pernah makan sushi itu nggak?" Misalnya. Mau ikut saya nggak makan di sushi itu?" "Oh, iya iya, mau mau." Terus tuh padahal temannya juga pura-pura, kayak gitu. Jadi ada perbedaan gitu. Oh, mending dibedakan juga ya berarti videonya. Berarti bikin Nah, beberapa konten ya nah untuk kalau bisa, kalau bisa. tapi kan Itu kadang juga kan tantangan balik ya ke berarti ya? Hmm. Mmm, bicara soal AI nih Mas, gimana sih pandangan Mas Fajar tentang peran AI di dunia kreator konten? hmm. AI itu kadang kan ada orang bilang AI bisa membunuh gitu ya atau bisa menggantikan gitu ya kerjaan-kerjaan orang. Tapi menurut saya malah membantu. Karena kayak kita aja nih content creator ya misalnya ya kita bisa terbantu dengan kayak contoh kita merapikan isi naskah misalnya. Itu kan kalau misalnya kayak tulisan ya, terus kan kayak foto-foto juga kan misalnya editing kan Mhm sekarang lebih mudah kan ya tinggal kita kasih prompt-nya. mhm. Kan gambarnya kan jadi lebih bagus, sesuai apa yang kita mau. Misalnya kita, matanya merem, bisa jadi kita buka gitu matanya di lewat AI. Lihat AI Kalau ya. dulu kan harus bisa editing yang macam-macam gitu. Sekarang kan lebih mudah, itu malah memudahkan sih. Mungkin ini juga berkaitan dengan misalnya kita ketika kehabisan ide nih Mas, mungkin bisa mencari inspirasi lewat AI ya, Betul, itu salah satunya. salah Tapi satunya. kalau misalnya ide ya, menurut saya kurang bagus ide kalau misalnya dari AI, AI. iya. Oh. Karena masih, kurang humanis mereka. Relate pun masih agak kurang. Jadi sebaiknya kita kalau Mmm, ide, mhm, mending kita bikin sendiri atau minta referensinya saja, baru mmm. kita kembangkan sendiri. Karena idenya coba aja, kan kalau misalnya udah pernah, ide kontennya itu rada kurang kalau misalnya dari AI. Karena kan mereka kan bukan manusia gitu. Mhm. Belum tahu dia memang apa sih yang dibutuhin gitu. Paling bikin bikin caption atau bantu bikin teksnya gitu ya, Bisa jadi atau naskahnya buat gitu, referensi aja bisa. buat Heeh. referensi, oke. Nah, kadang kan Mas sebagai konten kreator itu ada rasa malas ya untuk ngonten. Nah itu dia. Bagaimana sih cara agar kita tuh tetap konsisten gitu bikin konten? Mmm. Biar tetap konsisten saya akan kembali lagi ke tadi yang pertanyaan sebelumnya, lihat akhirnya. Menit akhir? Ya, atau kita harus punya tujuan. Karena kalau misalnya kita tidak punya tujuan, nah konsisten itu juga akan susah. Jadi 2 hal. Pertama, harus ada tujuannya dulu, biar itu jadi motivasi kita nih. Misalnya kita lagi males nih ya, "Aduh males nih bikin konten nih." Misalnya udah seminggu gitu Mhm ya nggak bikin konten. mhm. Kita ingat lagi nih, "Ah, nih mama kita nih harus umroh nih nanti nih tahun ini nih." Nah, jadinya kita semangat lagi tuh, "Oh kita harus semangat lagi nih biar bisa nih umrohin mama." Nah, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mhm. bikin sesimpel mungkin cara bikin kontennya. Oh, Kalau misalnya ribet, harus ada lighting, harus pakai kamera iya, yang kadang proper, malas ya? nah itu yang bikin males. Karena saya ingat, suatu ketika pernah Panji Pragiwaksono bilang kayak gini, Mhm
konsistensi itu berbanding lurus dengan kemudahan. Semakin mudah kita melakukannya, konsistensi itu semakin tinggi. Tapi Oh, kalau misalnya semakin sulit, konsistensi pun semakin rendah, kayak gitu. karena susah dilakukan ya, jadi kayak malas gitu ya. Jadi Betul. makin rendah Ya, jadi kan konsistensinya. kita, masa, males, susah, nah gitu. Tapi kalau makin gampang itu bikinnya kan otomatis kan lebih konsistennya gampang, tuh. Nah, mencari ide untuk bikin konten yang kecil-kecil, yang biasa-biasa itu gimana tuh, Mas? Paling gampang sih cari referensi di sosial media juga kan ya. Misalnya kita, kalau saya kan digital marketing, tinggal interest-nya apa, interest saya kan otomatis kan digital marketing tuh. Kalau misalnya ada konten-konten yang berkaitan dengan digital marketing, otomatis saya like. Jadi kan Hmm. yang dimunculin lagi sama algoritma itu Oh, yang berkaitan. algoritmanya. Jadi kan saya, "Oh ini menarik nih, kayaknya nih pas nih buat saya nih." Nah itu kan bisa jadi referensi. Kita bikin dengan caranya kita, dari Hmm. sudut pandang kita. Misalnya contoh, cara mengedit foto misalnya, kalau misalnya orangnya editor gitu ya. Mhm. Nah, bikin dari sudut pandang kita, gitu. Jadi kan kontennya bukan, meng-copy paste, gitu. Jadi biar ada perbedaannya itu dari sudut pandang kita, gitu. Oh, begitu ya. Jangan petipuk persis Ya, banget gitu jangan. ya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Mas. Siap. Sebelum kita tutup mungkin boleh dong Mas Fajar kasih 3 tips pamungkas untuk, konten kreator pemula gitu yang mau baru ingin memulai. Oke. Tips buat konten creator pemula atau orang yang mau Mhm, konten. Pertama, tujuannya dulu dicari. Nah, mhm, biar ada motivasi terus. Misal contoh, mau punya motor apa gitu ya. Nah, itu jadi motivasi. Biar bisa kesampaian kan otomatis kontennya harus jalan terus. Nanti biar followers makin banyak, dapat endorse, bisa iya, dapat uang. heeh. Nah, yang kedua, mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya? Ya, mulai aja dulu. Kalau misalnya nggak mulai-mulai, kita kan nggak tahu nih, susah apa enggak, Mhm, bagus apa enggak, kita nggak tahu, kalau misalnya kita belum mulai. mhm. Langkah aja dulu, mau apa adanya kita punya, ya udah mulai aja dari situ. Karena content creator yang udah besar-besar sekarang, Iya, yang terkenal, heeh, mungkin kita semua udah tahu, mhm. itu semuanya berawal dari apa yang mereka punya. Misalnya HP-nya seadanya, udah itu Iya yang iya. dipakai. Oh gitu ya. Ya, biar nggak kesusahan. Kalau misalnya harus punya kamera dulu, kapan mulainya? Ya kan? Terus yang ketiga, jangan peduliin orang lain. Oh, jangan perlu kata orang ya? Iya, nanti biasanya banyak yang komen, "Ih, jelek kontennya, ih kontennya kurang, ih apa, segala macam." Itu jangan dihiraukan. Mmm, Jalan aja terus. biar nggak down ya Iya, mentalnya. karena udah banyak yang terbukti, orang-orang yang ngecengin itu, Mhm. ujung-ujungnya dia yang minta kerjaan sama kita. Oh, oke oke. Gitu. Jadi, 3 tips pamungkas dari Mas Fajar Rizkyman untuk, kula-kula digital nih yang ingin memulai menjadi, kreator konten itu adalah harus tentuin dulu goal-nya, Mhm, mulai aja dulu, nggak usah mhm, pikirin tools-toolsnya, nggak usah mhm, pikirin, ide-ide yang mungkin susah-susah, buat ya, ide-ide yang kecil-kecil aja dulu gitu kan ya. Terus yang ketiga adalah jangan hiraukan perkataan orang lain yang merendahkan kita, betul. gitu ya. Mhm. Oke, terima kasih banyak Mas Fajar Rizkyman atas insight yang diberikan yang sangat berharga ini ya bagi kula-kula digital. Semoga kula-kula digital, mendapatkan banyak insight dan juga bisa mempraktikkan langsung, dari obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow Mas Fajar Rizkyman untuk tips dan trik untuk menjadi digital marketing ya. Siap. Karena di situ banyak info-info tentang digital marketing dan juga jangan lupa follow Instagram kami di @bpsdmp.kominfo Banjarmasin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kula-kula digital, sumber inspirasi digital. Closingnya bagus lah, bagus aja.